lupa subscribe, gengs. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gue, Hams Tunes. Jepang adalah satu negara yang masuk ke kategori negara yang dengan tingkat kriminal yang rendah. Sebuah negara yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Tapi jangan heran guys, di balik itu semua Jepang punya segudang kasus kriminal yang menghebohkan di luar nalar manusia, sadis dan kejam. Oke sahabat Tunes, salah satu yang akan gue angkat kali ini adalah sebuah kasus yang sempat menghebohkan netizen khususnya di Jepang dan Amerika Serikat. Pada masanya dulu di tahun 2004, bahkan sampai ada memenya sebuah kasus yang kemudian disebut sebagai Nepadatan Shippungborok Sasebo. Nah, sahabat Tunes, welcome to kita hari ini, yang kita akan bahas tentang Nepadatan si pembunuh Shippungborok Sasebo. Kita masuk di pena misteri. Nepadatan adalah nama julukan yang diberikan kepada seorang jagal usia 11 tahun bernama Natsumi Suji yang menggorok leher temannya sendiri yang bernama Satomi Mitarai. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2004 di sebuah sekolah dasar di Sasebo, Jepang. Kenapa disebut Nepadatan? Karena pada saat melancarkan aksinya, Natsumi Suji mengenakan kaos bertuliskan Nepada. Natsumi Suji lahir pada 21 November 1992. Ia dikenal pintar dan ber-IQ 140 sehingga di usianya yang baru 11 tahun ia sering tampil dalam berbagai acara di sekolahnya, Sekolah Dasar Okubo Sasebo, Prefektur Nagasaki, Jepang. Natsumi Suji berusia 11 tahun dan Satomi Mitarai 13 tahun. Sebenarnya adalah dua sahabat yang tak terpisahkan, selalu terlihat bersama dalam beberapa waktu lamanya. Namun, takdir persahabatan mereka berubah kebencian karena beradu argumentasi masalah tren populer saat itu. Natsumi sendiri sangat menerangi film-film dengan genre kekerasan, salah satunya adalah film Battle Royale, di mana di situ diceritakan sekelompok mahasiswa diturunkan di sebuah pulau untuk kemudian saling membunuh. Selain itu, Natsumi juga hobi memainkan gameplay bergenre horor dan sering bergabung pada situs yang berisikan teror, kekerasan ekstrim, hentai gore, dan lain-lain. Walau nggak diketahui secara pasti sebanyak apa konten internet itu mempengaruhi psikologi Natsumi, namun yang jelas sejak mengenal dunia itu, kepribadian Natsumi berubah. Ia jadi sering menyendiri. Puncaknya adalah pada tanggal 1 Juni 2004, kala itu Natsumi mengajak Satomi Mitarai ke ruang kelas yang kosong. Sambil menutup mata Mitarai, ia beralasan ingin mengajak Mitarai bermain game. Namun, apa yang terjadi berikutnya sangat mengerikan. Dengan mata yang masih tertutup, Mitarai mengira teman lamanya itu mengajak berbaikan, ternyata justru sebaliknya. Natsumi Suji tanpa sepatah kata pun berdiri di belakang Mitarai, lalu mengeluarkan pisau cutter-nya, menggorok leher Mitarai hingga tewas. Merasa belum puas, Natsumi Suji juga menyayat lengan Mitarai. Setelah itu, dengan kondisi baju dan tangan yang berlumpuran darah, Natsumi Suji kembali ke kelasnya seolah tak terjadi apa-apa. Gurunya yang melihatnya bersimpah darah dan membawa pisau cutter di sakunya
segera menyalakan alarm. Sebuah kebenaran yang menakutkan terungkap dengan sendirinya. Para medis dan polisi pun segera mendatangi sekolah dasar itu, menemukan jasad Mitarai yang sudah tewas dengan leher nyaris putus. Sementara polisi dengan cepat langsung menahan sang pembunuh cilik itu, Natsumi Suji, yang hanya berkata dengan datar, "Polos, saya sudah berbuat salahkah? Wah polisi, maafkan saya." Polisi itu pun membawa Natsumi Suji ke kantor polisi. Awalnya ia hanya diam seribu bahasa ketika ditanya alasan kenapa ia menggorok leher temannya sendiri. Namun, seiring waktu itu, kemudian memberitahu alasan ia membunuh adalah karena komentar Satomi Mitarai di sebuah laman web yang mengejek dirinya gendut. Pembunuh kecil berdarah dingin itu pun diadili pada 15 September 2004. Walau sempat terjadi perdebatan apakah Suji akan diperlakukan sesuai umurnya ataukah diperlakukan selayaknya orang dewasa, pengadilan prefektur Tochigi kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun. Semua identitas asli Natsumi Suji tak diketahui publik lantaran undang-undang di Jepang yang mengatur secara hati-hati tentang privasi pelaku kejahatan di bawah umur dan melarang media menyebut nama pelaku. Awalnya ia hanya disebut dengan nama gadis A. Namun kemudian seorang jurnalis Fuji TV entah sengaja atau enggak mengungkapkan nama aslinya di depan publik. Namun netizen yang kala itu masih terbatas di forum-forum internet memberi nama julukan lain yaitu Nepadatan, mengacu pada kaos yang dipakai Suji saat melakukan aksinya. Meme tentang dirinya kemudian menyebar luas, cukup viral pada zamannya. Banyak orang yang kemudian memuja-muja dirinya. Gadis itu telah menjelma menjadi ikon mengerikan bagi remaja yang sama-sama sakit seperti dirinya. Oke sahabat Hamstunes, pena misteri kali ini mungkin sekian kronologinya tentang penggorokan pembunuhan di sekolah Sasebo. Menurut gue pribadi, Nepadatan dengan aksi membunuh temannya sendiri, dia mempunyai penyakit psikolog dengan terobsesi dengan film-film horor, kriminal, teror. Dan terus pena misteri berikutnya dengan judul tema-tema yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih teman-teman. Next team.